Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, giliran kami akan menyampaikan tentang laporan pertanggungjawaban khususnya untuk bidang keuangan yang sudah kita laksanakan selama setahun ini. Yang pertama adalah yang kita bahas pada halaman 7 tentang neraca. Di neraca ini Bapak Ibu, sengaja kami tampilkan di tayangan tersebut sebelah aset itu saya tayangkan tersendiri, kemudian yang sebelah berikutnya adalah kewajiban dan ekuitas atau pasifa kami tayangkan tersendiri karena kemungkinan tidak cukup layarnya. Oke, yang pertama bahwa tentang neraca yang kolom aset itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati, yaitu tentang kas sama tabungan. Nah, seperti kita ketahui, dengan semakin makmurnya anggota koperasi dengan adanya sertifikasi, terutama hampir semua 99% apa itu namanya guru SMA 5 Madiun itu memperoleh sertifikasi, ada kecenderungan terjadi penurunan piutang. Tuh. Jadi bisa dilihat di sini piutangnya memang menurun dibanding tahun sebelumnya. Kasnya naik dari sekian 450 ke 78 juta, kemudian 600 juta ke 85 juta itu naik. Nah, ini untuk solusinya kalau pandemi ini masih belum ada beberapa hal. Hanya mungkin yang anggota mungkin yang punya pinjaman di Bank Jatim mungkin hanya satu aja, mungkin pindah ke pinjaman koperasi dengan catatan masih ada sangu gaji yang dibawa pulang. Kuncinya itu wani utang gaji nintek. Dan sebaliknya, jadi harapannya begitu, satu pintu di koperasi termasuk untuk menutup pinjaman di Bank Jatim, monggo silakan, cuma itu tadi ada sisa dana yang dibawa pulang dan tentunya itu sepersetujuan dari Bapak Pembina yaitu Bapak Mahfud. Nah, piutang uang yang ketiga ini itu adalah selama setahun ini jumlah sisa pinjaman anggota itu sebanyak 817. Saya blur, maaf untuk pertanggungjawaban saya. Ini jumlahnya. Orang-orangnya saya blur. Katanya tidak etis, saya blur. Kemudian ini jumlah angka rupiahnya. Jadi sama jumlahnya 873.900.000 rupiah itu. Jadi itu. Nah, kita kembali ke sini. Yang lain sama, posisinya kurang lebih sama, termasuk untuk investasi konsumsi ini adalah dananya konsumsi yang kita dana dari simpan pinjam yang kita pinjamkan untuk pengembangan modal konsumsi, maksudnya seperti itu. Jika ada pertanyaan seperti itu. Sebelah kanan neracanya adalah terkait dengan kewajiban dan ekuitas atau yang biasa disebut dengan pasifa. Kita ketahui simpanan hari raya selama beberapa bulan ini jumlahnya 95.700.000, naik dibanding tahun 2019. Kemudian simpanan pokok 880 dan simpanan wajib dan sebagainya ini ada. Nah, data ini Bapak Ibu itu terekam sebetulnya. Bisa dilihat pada halaman 12 dan 13. Jumlahnya cocok sama. Simpanan pokoknya 880.000. Simpanan pokok 880.000. Kemudian simpanan wajib 1.140.686.000 rupiah, dan ini adalah
simpanan khusus 54.169.403 rupiah. Kemudian simpanan hari raya sebesar ini, dan yang terakhir jumlah simpanan Bapak Ibu itu sebesar 1.291.435.403 rupiah. Oke, sama dengan angka yang kami sebutkan di sini. Nah, kemudian hal lain yang perlu kami jelaskan bahwa ini SHU yang belum dibagi itu memang menurun dari 55 juta sekian menjadi 48 juta sekian. Itu sebenarnya kita semua sudah tahu bahwa ada pendapatan lain-lain dari konsumsi yang biasanya bisa untuk mensubsidi mengontrol SHU ini. Tahun ini hanya 500 ribuan SHU-nya dari konsumsi, yaitu pendapatan lain-lain. Tuh. Nah, perlu kami laporkan SHU yang belum dibagi apa saja. Nih, 48 juta sekian ini terdiri dari ini. Bisa dilihat halaman 6. Nah, ini bisa dilihat bahwa pendapatan lain-lain untuk konsumsi minuman itu sebesar Rp450.000 1 tahun, karena pandeminya juga 1 tahun. Sehingga Bapak Ibu harapannya ada beberapa orang yang menghendaki untuk rekreasi, diempet dulu ya. Tuh, permasalahannya itu sebenarnya kalau kami tunjukkan, nah, untuk pos ini simpanan rekreasi, koperasi itu sudah bisa menyisihkan dalam 1 tahun ini 13.966.799. Ini bisa kita sisihkan, kami sisihkan. Cuma dana ini tentunya akan ditambah dengan dana-dana yang lain, mungkin untuk penyisihan tahun berikutnya. Paling tidak akhir tahun ini harapannya mudah-mudahan tidak pandemi, koperasi akan tetap bisa melaksanakan rekreasi. Ini sesuai saya menjawab pertanyaan dari Bu Tuti, Bu Hamidah, Bu Lili, Pak Daro ini idem ini. Pingin rekreasi sudah ngempet setahun, sabar ya. Kurang rekreasi berbahaya. Tuh, itu SHU-nya. Insya Allah akhir tahun ini kalau tidak pandemi kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan, amin ya. Kemudian ada hal yang mungkin ditanyakan oleh Bapak Ibu itu. Kok beban pembina anggota itu besar, beban operasional itu 2.700.000, dari mana 3 beban ini? Itu bisa kami jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Tuh. Jadi ini 57.304.100 rupiah ini, itu rinciannya dari ini. 25.700 sekian dari beban rapat anggota, 31 juta sekian dari beban kesejahteraan anggota. Rinciannya seperti di kanan ini. Sehingga total untuk jumlah beban pembina anggota itu 57.304. Sama. 57.304. Yang kedua beban operasional 2.700. Nah, itu diperoleh dari ini. 2.700 adalah beban rapat pengurus dan pengawas, itu transportnya yang kita gabung nanti di penerimaan akhir tahun, karena tahun nerima 25.000 aja itu kok terlalu kecil gitu. Sebanyak 9 orang adalah rapat selama 12 bulan gitu. Sehingga jumlahnya 2.700. Dan yang ketiga adalah beban administrasi dan umum 24 juta sekian. Datanya dari mana? Dari ini. 24.873.500 itu adalah dirinci beban administrasi dan umum. Ini rinciannya Bapak Ibu. Sehingga totalnya 24.873.500 rupiah, ditambah pajaknya yaitu pajak SHU
karena di pos itu ada penerimaan pajak SHU, kemudian dikeluarkan lagi pajak SHU tahun kemarin, kemudian ada PPh final 0,5%. Nah, ini perlu kita tampilkan dengan anggapan bahwa kita itu taat pajak, itu yang penting kan. Kalau ini tidak kita tampilkan, pihak kantor pajak itu nggak tahu, gitu. Tuh. Nih. Nah, pajak itu kita tampilkan di sini. PPh final juga kita tampilkan di sini supaya kantor pajak tahu bahwa kita itu bayar pajak. Walaupun ini karena dari anggota kita masukkan dulu, baru kita keluarkan. Itu akhir tahun 2019. Nah, yang lain yang perlu kita jelaskan dari SHU tadi ya sebesar 48.132 itu untuk apa? Kita alokasikan untuk ini Bapak Ibu. Nah, 25% untuk dibagikan ke anggota berupa jasa simpanan, 25% untuk jasa pinjaman juga kepada anggota. Jadi hari ini ada jasa simpanan dan jasa pinjaman itu 24 sekian. Tuh. Untuk cadangan menambah modal koperasi 25%, untuk pengurus 10%, dana kesejahteraan pegawai 5%, dana pendidikan 5%, dan kita sisihkan untuk dana sosial. Yang ini disisihkan 1, 2, 3 dan cadangan. Ini sesuai dengan ADART. Jadi totalnya 48.132.240. Nih. Nah, sama ya. Tentang penjelasan kami tentang simpanan wajib dan simpanan khusus. Ada pertanyaan dari anggota, beberapa anggota itu, Pak, simpanan wajibnya itu antara golongan 4, golongan 3, golongan 2, kemudian pensiunan, dan kemudian GTT, PTT itu kok beda? Sejarahnya demikian. Kita ambil contoh, yang pertama ini anggota nomor 20, golongan 4. Nah, yang kedua nomor 63 itu golongan 3. Dan yang ini golongan 2. Pada tahun 2010 simpanannya sebesar ini. Artinya bahwa yang golongan 2 ini jumlahnya lebih besar daripada yang golongan 3. Kenapa? Karena tahun 2010 diambil rata sama simpanannya per orang Rp50.000 tidak melihat golongan. Tahun 2009 masih Rp35.000 tuh per orang. Itu. Jadi seimbang. Selanjutnya ternyata ada keputusan dari RARK dari anggota menginginkan demikian tahun 2011 itu. Yang golongan 4 itu diputuskan Rp160.000, golongan 3 Rp110.000, dan golongan 2 Rp70.000. Jadi beda. Tuh, dari Rp50.000 menjadi ini. Sehingga mengakibatkan sampai dengan tahun 2017 ini. Sehingga selisihnya besar. Ini. Yaitu yang golongan 4 menjadi ini, golongan 3-nya nyalek golongan 2. Yang mula-mula 400.000 dan 705 ini nyalek jadi 7 juta sekian, ini 5.677 sampai tahun 2017. Kemudian di RARK 2018 diputuskan lagi bahwa untuk PNS itu Rp135.000. Sedangkan untuk yang GTT PTT Rp80.000. Artinya yang golongan 2, 3, 4 ini sama. Tuh. Sehingga tahun 20 ini catatan terakhir ini yang bisa dilihat di dalam simpanan Bapak Ibu yang ada pada halaman berapa itu seperti ini sekarang akhirnya. Nah, ini tetap di atas ini karena memang pada tahun 17 sudah nyalip ini. Itu penjelasan kami terkait dengan kenapa simpanan wajib itu berbeda. Padahal aku misalnya
Saya misalnya itu jadi anggota lebih duluan daripada si B, tapi karena saya golongan 2 pada akhirnya disalib. Tuh, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini adalah terkait dengan penjelasan pos simpanan khusus. Simpanan khusus itu terjadi ya pada sebelum tahun 2010 Bapak Ibu. Nah, pada saat itu belum banyak yang sertifikasi, hanya 2-3 orang saja. Modal koperasi oke sing nyilih, sidik sisa modalnya kasnya itu. Sehingga kami melakukan suatu kerjasama dengan pihak ketiga, bank muamalat. Utang 20 juta itu antri yang utang juga itu ke bank muamalat pernah. Sehingga alasan waktu itu pinjam ke koperasi itu harus antri, sehingga bagian pendapatan akhir tahun sebagian disisihkan untuk menambah simpanan khusus. Jadi haknya anggota dititipkan koperasi sebagai simpanan khusus. Nah, ada anggota, Pak, saya nggak pernah bayar simpanan khusus. Ya memang mak bedunduk disisihkan dari koperasi itu, bukan panjenengan yang bayar. Itu 96 atau 97% itu penyisihan. Ya, itu. Ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Eko Olahraga, bahwa kenapa sebaiknya kerjasama dengan pihak ketiga. Uangnya sekarang sudah meledak, Pak. 600 sampai 700 juta. Nah, terus nanti bayar bunganya dan sebagainya itu. Nah, saran saya Pak Eko kalau belum pinjam dan pinjam Pak Eko supaya membantu koperasi. Oke. Nah, itu seperti itu pada saat sebelum tahun 2010. Ini. Jadi sampai dengan tahun 2016 ya. Simpanan khusus ini. Nah, cara perhitungan simpanan khusus itu ada 2 langkah. Satu berdasarkan besarnya simpanan anggota, dan yang kedua berdasarkan pinjaman anggota. Contoh misalnya simpanan khusus yang disisihkan koperasi 10 juta, maka yang 5 juta itu disisihkan untuk simpanan, diecer-ecer berdasarkan simpanan, dan yang 5 juta diecer-ecer berdasarkan pinjaman. Nah, ada tambahan dana yang lain sedikit, tapi ini memang ada anggota yang menyimpan sebagai simpanan khusus ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi, kemudian yang terakhir ini SHU itu cara perhitungan adalah ada SHU setiap tahun yang tidak diambil oleh anggota dan dititipkan ke simpanan khusus. Itu jadi mereka dapat SHU-nya juga banyak karena tidak diambil. Termasuk uang sidangnya tidak diambil. Contohnya Pak Dim, Pak siapa itu ya, Pak Dim, Pak Parmoko, Pak Hari Suryanto. Itu beliau tidak pernah ngambil. Itu terjadi sampai tahun 2016. Nah, tahun 2017 ini simpanan khusus ditutup, tidak disisihkan, tetapi ditambahkan sebagai bagian kesejahteraan kepada anggota. Jadi dihitung berupa uang. Karena uang sudah mulai meluber di sini tahun 17. Sehingga ini simpanan khususnya yang menjadi anggota tahun 17 dan seterusnya itu 0. Seperti Pak Sugeng itu bulan Oktober tahun 17, Bu Rita itu tahun November 2017, Unsewu Pak Mahfud itu tahun 2018. Ini di situ simpanan khususnya 0. Karena kita memang sudah tidak mengadakan simpanan khusus. Terima kasih atas perhatian semuanya, yaitu kepada Bapak Ibu maupun anak-anakku semua yang telah menyaksikan YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.